Berdasarkan survei terbaru yang dilakukan Litbang Kompas di 38 provinsi, elektabilitas calon presiden tertinggi masih diduduki oleh Ganjar Pranowo dengan 25,3%. Sementara di posisi kedua ditempati Prabowo Subianto dengan elektabilitas 18,1%. Dan ketiga diduduki Anies Baswedan dengan capaian 13,1%. Apa komentar Anda mengenai survei elektabilitas capres tahun depan ini? Apakah survei ini relevan dengan keadaan sekarang ini? 6339160. Saya cuma berharap kita sebagai masyarakat, kalau ada survei-survei yang mengontak kita, maka sampaikanlah yang menjadi idola kita itu mestilah calon presiden yang sudah mempunyai prestasi ya. Yang tataran prestasinya itu telah dicapai, bukan yang akan. Karena kan berjanji itu murah, hanya sebatas merangkai kata-kata yang mempesona, menyentuh emosi, tetapi mewujudkannya tentu tidak semudah itu. Itulah sebabnya marilah kita percaya pada orang yang sudah melakukan atau ada evidence dari perbuatannya, dan jangan pernah percaya dengan orang yang hanya melalui kata-kata. Dalam kehidupan sehari-hari kan juga seperti itu ya. Kalau orangnya misalnya kelihatan olahraga, makan sehat, ya kita yakini dia kalau menasihati kita terima. Tapi kalau hanya ucapannya saja yang makan sehat, olahraga, dia sendiri pontang-panting gaya hidupnya, ya nggak usah dipercaya, walaupun nasihatnya adalah bagaimana hidup sehat. Begitulah semestinya, sehingga kita jangan lagi 5 tahun ke depan itu terpilih presiden yang misalnya menjadi sumber daripada permasalahan bangsa itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai masalah kita itu di pemimpin kita sendiri udah sumber masalah gitu. Nah, ini yang harus dihindari. Terima kasih. Iya, menurut saya sih dari Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo sama Pak Anies, menurut saya mana yang terpilih bisa dibilang mencerminkan sebagai seorang pemimpin, ya rakyat sudah bisa menilai lah mana yang kerjanya benar, mana yang kerjanya tidak benar gitu kan. Ya, kenapa? Karena saya bilang gini, ya mau bilang dari backgroundnya, mau dari pendidikan mau dari militer mau dari praktisi mau dari apa, intinya satu, dia itu punya prinsip seperti Pak Jokowi nggak, atau dalam arti kata punya prinsip untuk mengayomi masyarakatnya, mencinta terhadap negerinya seperti apa gitu loh, ya kan. Jangan yang dipilih itu orang yang kalau bisa dibilang kerjanya nggak jelas, hanya retorika doang, umbar janji, ya kan. Yang oke lah kalau ngomong janji itu nggak semua bisa ditepati, betul, tapi balik lagi persentage janji itu dari 10 janji yang nggak ditepati cuma 1 atau 2 orang masih bisa lumrah, tapi 8-nya bisa ditepati dan efeknya ada buat masyarakat gitu loh. Jangan sampai kejadian kayak Pak Anies pada saat jadi gubernur DKI, hanya retorika gitu loh kan. Hanya bilang janji ini, siapapun yang terpilih, ya mau background pun apapun, intinya adalah satu, dia cinta sama negeri Indonesia, sama bangsa dan negeri ini nggak gitu loh. Indonesia itu bukan sesuatu yang kecil, Indonesia sesuatu yang besar, ya kan. Kecintaannya terhadap bangsa, ya harusnya dia bisa mengalahkan semua egonya sendiri gitu loh. Jangan sampai bahasanya hanya kasarnya speak doang lah, bullshit banget gitu loh kan. Omong besar doang yang dijanji-janjikan, tapi hasil implementasi janjinya tuh nggak ada, 0 besar gitu loh, ya kan. Itu yang terjadi. Ya saya sebut aja langsung, orang mungkin sudah tahu ya, yang sebagian pro dengan Pak Anies bilang hasil kerjanya ada, tapi yang saya juga bukan orang bodoh yang bilang kerja Pak Anies ada, mana kerjanya gitu loh, ya. Jakarta itu tetap aja seperti yang orang bilang, macet ada, banjir tetap ada, tapi begitu perpindahan jelas ada hasil kerjanya gitu loh. Nah itu yang saya bilang tadi, hanya retorika, hanya teori gitu kan. Dari segi praktisi pendidikan, ya mungkin juga kasar aja cuma bisa teori doang gitu loh. Menurut saya ada sampling yang error. Karena menurut saya 1-2-nya ada benar, cuma nomor 3 itu Pak Erick Thohir masih lebih tinggi. Kalau Pak Anies itu di sekitar 3%. Jadi kalau saya cuma mengomentari hasil surveinya aja, bahwa itu masih ada sampling yang error. Terima kasih. Yang jadi pemikiran saya adalah bahwa apakah survei yang dilakukan di tiap provinsi itu 2 atau 3 orang bisa mewakili representasi dari jumlah penduduk yang ada.
Contohnya kayak DKI Jakarta kan ada 11 juta ini kan, diambil cuma 2 atau 3 orang. Nah, apakah itu sesuai bisa mewakili representasi dari sosok pemimpin atau figur pemimpin yang akan dipilih gitu loh. Ini jadi pemikiran juga, sehingga ditentukan sekian persen dengan tingkat tingkat kesalahan atau gimana paralaks atau gimana itu sekian persen. Jadi ini saya kira perlu pengkajian yang lanjut ya, karena lembaga survei kadang-kadang juga bisa melesetkan ya. Jadi artinya harus betul-betul. Cuma yang jadi pemikiran rakyat adalah penggiringan opini seperti ini, biarlah rakyat yang menunjukkan sosok pemimpin yang betul-betul bisa diterima. Seperti RI1 kita dulu ya, Pak Jokowi bisa memberikan bantuan juga kepada masyarakat lemah gitu loh. Jadi yang ketiga adalah kalau mau jadi pejabat, ini ada pendapat nih, supaya tidak terjadi korup, jangan mau cepat kaya gitu. Walaupun memang pejabat itu membutuhkan banyak dana loh. Pemilihan presiden aja sekian triliun, pemilihan gubernur sekian-sekian, wali kota bupati sekian-sekian. Jadi timbul pemikiran mungkin opini untuk menggelembungkan dana, ya mohon maaf nih ya, yang kadang-kadang bisa mengembalikan aset yang mereka pakai gitu. Saya kira demikian. Kalau menurut saya sih fine-fine aja, mau survei sampai gimana nggak masalah. Yang penting siapapun yang menjadi pemimpin kita nanti, janganlah kita memilih yang berafiliasi dengan Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Wahabi, kan itu ada partainya juga. Dan yang penting lagi, jangan pokoknya yang memiliki hobi antitesis apapun juga, pokoknya antitesis lah. Ini yang celaka. Nanti negara kita bisa terbalik 30 tahun ke belakang, maka kita akan celaka dan ketinggalan dari populasi yang bagus, bisa menjadi negara maju, tapi akhirnya nggak bisa jadi maju, malah jadi mundur. Makasih. Sebenarnya rakyat Indonesia ini mayoritasnya sebetulnya kalau undang-undang memungkinkan itu Pak Jokowi itu yang diinginkan. Kalau menurut kita keliling-keliling kemana-mana, ngobrol-ngobrol. Sebenarnya mayoritas bangsa Indonesia ini sepertinya di mana-mana kita ngedengarnya sama gitu loh. Inginnya sebetulnya Pak Jokowi yang menjadi presiden kalau bisa ada undang-undangnya yang mendukung. Tetapi kan tidak mungkin sepertinya, ya kan? Jadi kalau kita lihat second opinionnya itu, kita keliling kemana-mana, berteman, terputar kemana-mana, sepertinya di mana-mana itu ngomong saya dengan Pak Ganjar itu yang naik. Itu sebetulnya kalau menurut saya benar, tapi belum tentu 100% benar. Tetapi mayoritas itu survei itu udah benar mengatakan Ganjar itu kalau menurut saya. Karena kita kemana-mana kalangan yang menengah, kalangan bawah inginnya Ganjar itu sebenarnya. Itu kita dengar dari lapangan apa adanya nih, kita yang nggak pro siapa-siapa. Kita lihat Ganjar itu ya arahnya Jokowi menurut orang-orang ngomong begitu, bisa memperkenalkan Pak Jokowi. Kalau saya belum tentu menurut saya gitu loh, karena partainya nggak jelas juga yang lain orang-orang kan, kaki tangan partainya itu kita lihat kan nggak jelas mereka itu. Itu survei itu yang menonjolkan 3 orang, Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Anies Baswedan. Yang nomor 3 itu keliling Indonesia dari atas sampai sampai Irian Jaya, sampai Merauke, baru 13%. Nah kalau yang nomor 1 itu belum ngapa-ngapain, itu baru sekitar Jawa Tengah sudah 25%. Nah kita bisa bayangkan kalau yang nomor 1 udah resmi dicalonkan oleh partai, mungkin bisa melejit kalau sudah bergerak dari Sabang sampai Merauke. Dan kita harus hati-hati, orang yang terlalu nafsu ingin berkuasa itu kita harus hati-hati. Itu yang nomor 3 nyampah aja. Saya cuma bilang itu aja lah. Apa itu orang? Dia buat ke dukun aja kali minta dukun ya. Ya itu aja lah. Ini mau relevan nggak relevan, ya terserah.
Ya, coba ada nggak pilihan kota kosong, kota kosong, ya kan? Ini juga kan belum dipastikan katanya tadi ya, kalau dari komentar yang pertama, ya kan? Kalau udah dipastikan ya nomor 3, ya kan? Wah, soal relevan nggak relevan nggak usah pusing lah, ya. Yang penting nanti hasil akhirnya aja siapa kita pengen berdoa untuk yang terbaik buat Indonesia. Merdeka! Ya, kalau menurut saya sih mungkin agak sesuai ya, walaupun sampai sekarang belum ada yang deklarasikan Ganjar Pranowo ya. Kalau Prabowo udah ada dan Anies juga udah ada. Kemarin PKS baru mendeklarasikan, walaupun sepertinya waktu kemarin waktu naik dokarnya itu kudanya agak malas jalan ya, tapi sudah dideklarasikan. Jadi kalau menurut saya sih sampai saat ini mungkin benar ya, itu sesuai dengan kenyataan, tapi nggak tahu ya, karena kan namanya politik terus berjalan, terus mengalir, dan bisa aja memang Ganjar nggak dipilih sama siapa-siapa juga, sama partai mana juga, jadi ya nggak ada gunanya juga elektabilitasnya tinggi gitu. Tapi ya kayaknya untuk sekarang sih kayaknya cocok. Oke, makasih. Kita sebagai gaib belata hanya melihat saja lah. Mau survei apapun, gaib tinggal menentukan. Yang survei gitu kan yang punya duit saja. Yang punya duit besar dia lah yang juara. Yang punya duit ece-ece ya di belakang lah. Jadi kembali lagi, apapun dia mau survei itu, gaib udah nggak peduli. Rakyat ini sekarang pedulinya mencari makan, mencari hidup anaknya, buat sekolah, buat bagaimana semuanya. Mereka nggak peduli, mereka memang lagi membutuhkan. Kalau lagi kayak gini, mereka wah manis-manis begini begitu. Jadi kembali lagi, berpesta-pesta lah mereka dengan uang-uang mereka dapat itu. Tapi berempatilah kepada rakyat yang kondisinya sedang kayak begini. Jangan menunjukkan saya wah. Jadi kembali lagi saya bilang, rakyat sudah tidak peduli lah. Kembali lagi ini rakyat yang menentukan sekarang ini, mereka mau bayar survei gimana pun itu. Rakyat udah nggak peduli, yang penting perut mereka bisa makan, cari anaknya sekolah, bagaimana nyari uangnya enak. Kita lihat sampai kemarin itu ada anak pajak itu, wow, hedonisnya mantap sekali itu. Jadi kembalilah, rakyat sudah tidak peduli lagi lah mereka itu. Mereka mau bagaimanapun caranya mau menunjukkan rakyat, sudah tutup mata semua rakyat ini. Yang penting bagaimana nanti ke depan ini baik, dan founding father kita pun melihatnya itu enak ke depan juga. Kalau kayak begini masih capek, kayak hanya mendengar saja begitu saja. Makasih. Memang ada pepatah mengatakan kalau jadi pejabat jangan mengharapkan bisa hidup kaya ya. Itu prinsip dasar. Kalau mau jadi orang kaya harus jadi pengusaha atau penwira swasta. Ini yang jadi masalah gitu loh. Karena kalau survei itu kan kita bisa bayangkan memang secara logika tidak bisa mencerminkan gambaran pemetaan sekian ribu orang bisa mewakili 200 juta orang. Nah ini juga pemikiran yang kadang-kadang bisa benar bisa salah. Cuman menurut saya sih gambaran itu mempresentasikan sampai sejauh mana kekuatan masing-masing calon pemimpin bangsa. Cuma menurut saya pilihlah pemimpin yang betul-betul punya integritas ke depan, yang tetap toleransi, tidak menimbulkan intoleran seperti rumah-rumah ibadah ditutup atau segala macam. Itu tidak bisa. Rasa kemanusiaan terus dijaga. Kalau tidak ya akan terus terjadi pembiaran sampai kapanpun. Saya kira demikian. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nena Amelia.